Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman Islam pada kita sehingga kembali kita bisa hadir di 2/3 malam setelah tadi kita sholat malam, kemudian disambung dengan majelis kopi tahajud kita ya. Dan malam hari ini spesial, menunya adalah menu kopi apa namanya Mas Edon? Kopi rempah gitu ya, untuk menyegarkan. Kebetulan Pak Widodo nih awake rada greges ini ya, men corona nih minggat ya, biar sakitnya hilang, sembuh, seger, waras nih ya. Makanya minum kopi tahajud ya. Kemudian sebelum kita mulai ya, nanti kita baca doa dulu. Kajian kita pagi hari ini adalah membahas tentang 2 ayat yang spesial, yaitu surat Al-A'raf ayat 178, 179 ya. Itu ada di papan tulisnya. Nanti akan dibacakan oleh Wahyu dan juga terjemahannya oleh Mas Arif dan Diki. Sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita ya, alhamdulillah dari zaman jahiliyah sehingga kita sekarang bisa merasakan nikmatnya hidayah dan cahaya Allah dengan penuh ya kebahagiaan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca doa. Seperti biasanya mohon diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, monggo silakan Mas Edo dituang dulu kopi rempahnya biar nggak ngantuk. Jadi kebiasaan kita untuk Bapak Ibu ikhwafillah yang ada di rumah, penonton net channel yang dimuliakan oleh Allah, majelis kopi tahajud ini dibuka mulai dari 2/3 malam dan ditutup menjelang subuh ya. Menunya itu ronde pertama adalah kopi pahit, yang kedua ronde kedua itu kopi lemon, yang ketiga ronde ketiga adalah kopi susu. Namun spesial hari ini kopi rempah karena biar badan sehat gitu ya, untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh, yang meriang, yang pilek dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang bertanya, itu biayanya berapa tuh ikutan nongkrong di kopi tahajud ya. Sekali lagi di situ ada tulisannya ya, hanya menerima pembayaran dalam bentuk doa yang tulus. Jadi di sini bilnya kita, tagihannya itu dalam bentuk tagihan doa ya. Jadi cukup kalau mau bergabung ya, mendoakan kami di sini dalam bentuk doa yang tulus, insya Allah itu sudah menjadi bayaran ya yang berharga daripada uang buat kami. Baik ya, sudah, ayo langsung dibagiin aja nggak apa-apa ya, bagiin satu-satu. Sudah, kalau sudah kita sambil promosi dulu nih. Nah, diangkat gelasnya ya, dicicipin dulu, ayo dipegang dulu satu-satu. Nah, promosi kopi tahajud ya, biar mingin-mingini. Pemirsa sekalian yang mau bergabung ya, silakan langsung datang ke Pondok Pesantren Al-Hadid. Ayo ya, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, segar ini
Ada airnya tuh bukan air biasa tapi air degan ya. Air kelapa muda, serai, jahe, kemudian lemon ya, dicampur ya. Dan kopi tentunya ya. Makanya ada hitam-hitamnya. Jadi makanya disebut kopi rempah. Luar biasa, Masya Allah. Ini bukan kopi sembarang kopi. Ada pahala di secangkir kopi. Nah, itu ya. Kenapa? Karena sebelum ngopi, salat tahajud terlebih dahulu. Sesudah ngopi kita diskusi seperti ini, ya. Oke ya, jadi kita buka surat Al-A'raf ayat 178-179 ya. Habis baca Arabnya, nanti yang baca artinya satu-satu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Mas Arif. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Ya. Sekarang ayat 179 ya. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Diki. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak di kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Shadaqallahul azim ya. Jadi kalau kita di majelis kopi tahajud mengkaji Al-Quran itu motonya 3. Buka yang pertama ya, baca yang ketiga, amalkan, gitu ya. Jadi kalau kita nemu ayat, dibuka ayatnya, ya, jangan cuma disimak aja, dibuka, ya. Habis dibuka dibaca, habis dibaca diamalkan. Itu 3 ini ya. Oke ya. Jadi ayat ini, ayat 178, 179 ini merupakan maklumat dari Allah ya. Maklumat itu ya semacam pemberitahuan ya dan peringatan ya bahwa barang siapa mayyahdillahu fahuwal muhtadi, yang diberi petunjuk sama Allah, diberikan hidayah ya, maka Allah akan memberikan hidayah itu selanjutnya pada dia. Artinya Allah akan memberikan bimbingan itu kepada dia. Kalau terjemahnya barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi misalnya Mas Arif dulunya kafir, masuk Islam, itu kan hidayah. Nah, setelah dia dapat hidayah yang pertama, selanjutnya Allah akan bimbing dia terus. Maka dibimbinglah sampai ke sini belajar Islam. Nah, itu contoh ya. Kemudian si Raka diberikan hidayah, omnya kan itu ya, untuk memasukkan si Raka ke sini. Ya, kemudian Raka juga merasa ya sudahlah, aku mau terima nasib ya di sini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Allah memberikan hidayah lagi. Nah, makanya kita kalau dikasih hidayah harus senang, harus bahagia, harus terima. Siapa yang menerima hidayah itu, maka nanti Allah akan kasih hidayah yang lain. Ya, makanya seperti Mas Edo ya, Mas Harib ya, ketika sudah dikasih hidayah sama Allah, Mas Panjar ya, terima hidayah itu ya, jangan ditolak, jangan di PHP-in, jangan dibohongin gitu ya.
wah nggak apa-apa lah, aku pura-pura baik misalnya gitu. Itu contoh membohongi hidayah. Nanti Allah nggak akan ngasih hidayah lagi. Ya, tapi kalau kita udah nerima hidayah itu, nanti Allah kan kasih bimbingannya, ya, petunjuknya terus. Kita akan diarahkan sama Allah terus, sampai kita bisa menemukan kedamaian, kemantapan hati dan kebenaran Islam, gitu ya. Nah, kemudian yang bagian terakhir ayat ini, wa mayudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang disesatkan sama Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Emang ada orang yang disesatin Allah? Ada. Ya, contoh, kita pernah dengar ada orang kok, ini orang kok nggak tobat-tobat yang ini ya. Udah berkali-kali ketangkap polisi, udah berkali-kali digebukin sama massa ya. Udah berkali-kali masuk pesantren, keluar masuk pesantren. Udah berkali-kali sama kiai udah didoain misalnya ini ya. Kok nggak berubah-berubah juga ya? Inilah orang, contoh orang yang disesatkan sama Allah itu. Karena ketika dia menerima hidayah dari Allah, dia nggak senang. Dia tolak, dia bohongin Allah. Ya, dia pura-pura baiknya hanya di depan manusia. Ya. Nah, kemudian Allah kunci hatinya. Ya. Allah sesatkan dia karena dia berani membohongi Allah, mendurhakai Allah. Ya, maka itulah orang-orang yang rugi. Sampai dia nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Mati tapi masih belum taubat. Mati masih belum sadar juga. Nah, ini. Ya, dikatakan orang yang rugi. Ruginya di mana? Waduh, banyak, ya. Di dunia rugi, di akhirat apalagi kan begitu ya. Nah, ayat yang ke-179 ini lebih telak lagi nih. Telak ngerti nggak? Lebih apa bahasa Jawanya telak ini? Telak. Nah, lebih telak lagi ya. Ibarat skor main bola itu, skornya itu 3-0 gitu ya. 4-0 gitu ya. Ini lebih telak lagi Allah mengingatkan kita. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah Allah ciptakan ya, sungguh kami akan isi gitu ya. Neraka jahanam itu kebanyakan dari ya manusia dan jin yang akan masuk jadi penghuni neraka, yang mengisi neraka, yang menempati neraka, penduduknya neraka, kebanyakan itu adalah dari manusia dan jin. Kenapa? Nah, ini dikatakan di sini. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya itu nggak dipakai. Ya. Kamu udah dikasih tahu punya hati nurani enggak? Nah, sama orang tua udah dinasihatin. Sama kiai, sama ustadz udah dinasihatin. Kamu masih punya hati nurani enggak? Ya. Ternyata masih tega membohongi orang tua, membohongi anak istri, membohongi guru kan gitu ya. Masih tega kemudian meremehkan petunjuk Allah. Ya, ini ya akan jadi penghuni neraka jahanam. Ya, punya hati tapi hatinya itu nggak dipakai untuk ya menerima apa yang menjadi hidayah dari Allah gitu ya. Kebenaran, petunjuk dan sebagainya. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak dipakai buat melihat. Kan ini ada lagunya Bimbo nih. Bermata tapi tak melihat gitu ya. Bertelinga tapi tak mendengar. Kayaknya lagu itu diambil dari sini gitu ya. Ayat ini. Jadi punya mata, dia ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia melihat orang sholat, dia lihat orang ngaji, dia lihat tayangan di YouTube tentang ustadz-ustadz ceramah, kasih tausiah. Dia dengar, dia lihat langsung bagaimana majelis-majelis ilmu bertebaran di mana-mana. Tapi matanya itu nggak dipakai buat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kemudian yang terakhir walaum a'yunun adhanun la yasma'una biha. Dia punya kuping tapi nggak dipakai untuk mendengarkan. Kalau bahasa kita itu mendengarkan panggilan hati lah gitu ya. Mendengarkan panggilan hidayah. Punya telinga, dengar suara azan tapi nggak dipakai untuk mendengarkan panggilan sholat gitu ya. Dengar suara azan. Kamu dengar azan nggak? Dengar. Kok nggak sholat? Nah, ini tadi. Dengar azannya karena kupingnya nggak budek, normal. Tapi nggak mau sholat. Karena apa? Karena dia tidak mau mendengarkan panggilan sholat. Dia dengar suara azannya, tapi dia nggak mau dengar panggilan sholatnya. Padahal azan itu bukan cuma orang teriak-teriak Allahu Akbar, tapi lebih itu adalah panggilan sholat. Kenapa nggak mau sholat? Ya tadi
punya telinga tapi nggak dipakai buat dengerin panggilan Allah tadi, ya. Nah, kemudian digambarkan orang yang seperti ini di penutup bagian penutup ayat adalah ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu adalah orang-orang yang lebih seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Jadi dikatakan kayak binatang. Mungkin kalau bahasanya Allah itu mau marah sama kita itu karena orang udah ndablek sekali, misalnya si Edo nih orangnya ndablek nih. Keandani ngeyel, nggak ngerti juga, nggak mau perbaiki diri. Oh, binatang kamu gitu. Tapi kan bahasanya Allah nggak mungkin kasar seperti itu. Maka diumpamakan, perumpamaan mereka yang masih ngeyel ini adalah seperti binatang, bahkan binatang seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi derajatnya. Ya. Kemudian ditutup dengan kalimat ulaika humul ghafilun, dan mereka ini termasuk orang-orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di ayat ini memberikan satu pelajaran buat kita bahwa udah, kalau sudah nyampe di pondok pesantren Al-Hadid, kalau sudah mengikuti proses rehabilitasi akidah dan akhlak, terima itu dengan ikhlas. Gitu loh. Itu hidayah dari Allah, terima itu. Jangan ditolak, Denta. Ya, jangan kamu tolak, Raka. Jangan kamu berontak hati kamu, ya. Jangan punya rencana-rencana jahat, Harun. Ya, nanti kalau Abi udah nggak ada, aku mah nggak mau diatur-atur lagi, misalnya gitu ya. Itu berarti punya rencana jahat, ya. Orang seperti ini yang kata Allah, wa mayudlil apa tadi? May yahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kalau ikhlas nerima hidayah Allah, maka Allah akan memberikan bimbingannya. Kan enak kalau hidup dibimbing sama Allah, kan? Kalau kita salah, ya, kemudian ada yang mengingatkan, kan gitu ya. Kita mau tahu tentang sesuatu, ada yang mengajarkan, kan begitu. Itu namanya hidup di bawah bimbingan Allah. Tapi kalau punya rencana jahat, ya, punya pikiran-pikiran nggak benar, maka dikatakan faulaika humul khasirun. Lihat aja, tunggu, nanti kamu akan jadi orang yang rugi, atau matinya overdosis. Nauzubillah min dzalik gitu ya, mati hand sanitizer di ombe gitu ya. Dikiranya buat mabok gitu ya. Kan ada tuh berita di TV gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian matinya dalam keadaan punya penyakit kelamin misalnya, nauzubillah min dzalik, matinya dibunuh orang. Karena sering nipu orang sana sini, dibenci orang, dikejar-kejar orang. Ya, akhirnya dianiaya, nauzubillah min dzalik. Udah matinya menderita, di akhirat pun nanti akan menderita. Kenapa? Karena mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wah, nyolong kotak amal masjid. Itu udah perbuatan nggak baik. Diingetin sekali, 2 kali, 3 kali, malah sering, akhirnya digebukin, dibakar sama masa. Nah, ya, kalau dibakar sakit nggak, Mas Arif Girina? Sakit, kena api itu, kena panas saja sakit. Matinya dibakar hidup itu gara-gara nyolong kotak amal masjid. Misalnya nih, nauzubillah min dzalik. Begitu mati di alam kubur, malaikat belum selesai. Kenapa kamu mati dibakar masa? Kenapa kamu masa nyolong kotak? Aduh. Kenapa kamu mati? Disabet tawuran. Nah, ya, kamu bangga bisa nyabet orang, satu saat kamu disabet orang, mati lah, tahu-tahu. Ya, matinya aja disabet aja kehabisan darah udah. Ya, udah menderita itu. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, ini makanya sama Allah dikasih peringatan, mati bunuh diri, minum beracun serangga. Enak ya? Nggak mati aja rasanya nggak enak ya? Muntah-muntah masuk rumah sakit, waduh, harus dirawat tuh. Ya kan? Begitu mati belum selesai urusannya. Kenapa kamu mati bunuh diri? Wah, udah, lo mati bunuh diri udah jelas masuk neraka kan? Ya. Belum waktunya malaikat Israel nyabut kok malah kamu mendahului tugasnya malaikat Israel kan gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya itu ya, sekali lagi kita yang sudah didapat hidayah ini, sekali lagi di majelis kopi tahajud ini adalah jangan kaget ya kalau bahasa saya seperti ini, pemirsa.
Karena memang ini adalah kami ini kumpulan orang-orang berdosa ini. Nggak malu, kita ini adalah mantan para pendosa. Tapi kan lebih baik disebut mantan pendosa daripada mantan orang soleh. Kalau mantan pendosa sekarang alhamdulillah tahajud tiap malam. Baca Quran, dengar kajian seperti ini. Yang lain jam segini sekarang jam 4 nih. Kira-kira pada ngapain? Tidur pules. Ya, kita sudah bangun dari jam berapa tadi? Nah, sudah jam 2 udah dibangunin. Ya, dioprak-oprak suruh tahajud. Coba kalau di luar pesantren, ada yang ngoprak-ngoprak? Nggak ada. Coba takmir masjid keliling dari rumah ke rumah ngoprak-ngoprak tahajud tuh bisa dikamplengi wong sak kampung. Ya nggak? Kalau di sini dioprak-oprak, siapa yang berani ngelawan? Ya memang tempatnya, ya kan? Makanya kalau di pesantren sholatnya terlambat, lucu diketawain. Kalau di luar sholatnya terlambat masih dimaklumin. Apalagi nggak sholat, nah ini kan celaka ini. Kalau di pesantren nggak tahajud diketawain. Yang pondok kok orang tahu tahajud, tapi kalau di luar nggak tahajud nggak masalah, subuh kesiangan aja masih dianggap wajar. Rapopos yang penting sholat tuh masih begitu. Kalau di sini jangankan subuhnya, ya nggak mungkin subuh kesiangan. Kenapa? Karena acara kita sampai menjelang sholat subuh. Tahajud aja sudah seperti sholat wajib buat kita. Duha saja sudah seperti sholat wajib buat kita. Masya Allah. Ya, jadi bahasa saya seperti ini kok kelihatannya ekstrim gitu ya. Ya karena memang kehidupan mereka sebelum di sini ekstrim. Ya, ada yang mantan ya suka tawuran, ya udah nyabetin orang berapa kali, Denda? Nggak kehitung nih. Ya kan? Ada yang mantan tukang tipu-tipu. Ya, ada yang mantan orang punya masalah rumah tangga yang berat. Ada yang mantan maling kotak amal, ya. Ada yang mantan kafir di sini. Ada yang mantan penjudi di sini, macam-macam. Ya, tapi kan semuanya sekali lagi mantan, ya. Jadi kira-kira kalau sekarang ada di TikTok atau apa-apa itu suka ituin mantan. Itu kan mantan pacar itu ya. Kalau ini mantan dosa ya, yang sudah ditinggalkan. Alhamdulillah ya, sudah taubatan nasuha. Makanya tadi untuk supaya hidayah ini permanen, jangan sampai cuma bagus ketika di pesantren. Ya, karena tantangan terberat santri itu adalah ketika dia lulus dari pondok. Bisa nggak dia menjaga rutinitas kebaikan ibadah ketika di pesantren dibawa di luar? Nah ini yang berat. Ya kan? Kalau di pondok sih jaminan udah. Mana memang sistemnya, lingkungannya semuanya sudah dikondisikan. Tapi yang paling berat itu adalah ketika sudah selesai dari pesantren ini. Makanya Pak Widodo nggak mau keluar dari sini, ya nggak mau, karena saya tahu diri. Dia ngaku sendiri kan ini, tahu sendiri. Nah, kalau saya keluar dari pondok, mesti nanti saya jadi ngaco lagi. Alhamdulillah, Edo juga ikutan. Kalau gitu saya ngikuti jejak Pak Wid kan ini. Nah aku keluar dari pondok mesti kumat lagi, ya. Ya memang kalau memang seperti itu ya sudah. Alhamdulillah karena di Al-Hadid kita terbuka buat siapapun ya yang ingin mencari surga. Makanya majelis kopi tahajud kita itu kan motonya itu ya, hanya untuk kalangan sendiri, ya kan, khusus bagi yang merindukan surga gitu ya. Jadi yang mau merindukan surga ya di sini, datang ke sini. Bukan berarti di sini jaminan masuk surga, bukan ya. Ya. Tapi arahannya, jalannya menuju surga ada di sini ya. Kalau kita istiqomah mengikuti semua kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren ya, kemudian kita jaga hati kita, pikiran kita, ya insya Allah sudah tujuannya nggak ada yang lain. Insya Allah tujuannya surga. Ibaratnya ini bisnya, udah jelas tuh jurusannya Jakarta, udah benar masuk bis, ya kemungkinan besar pasti akan sampai Jakarta karena udah bener jurusannya, udah dapet tiket. Ya kan udah masuk bis, tapi belum tentu nyampe Jakarta loh kan gitu ya. Dan nyegur jurang. Ya kan? Atau misalnya berhenti tengah jalan mogok misalnya dia.
Atau misalnya berhenti rumah makan, kebelet ya BAB, ditinggal sama bisnya. Nah, bisa jadi kan gitu ya, macam-macam. Nah, makanya gimana caranya kita bisa ngikutin aturan supaya kita betul-betul bisa ada di gerbong yang sama menuju surga kan gitu ya. Sampai betul-betul besok kita dikumpulkan di surga, kita bertemu ya, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, dan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja mungkin diskusi dakwah kita di majelis kopi tahajud kita. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mari sama-sama kita tutup dengan baca doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.